يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama yang kita harus ucapkan dan tanamkan di dalam hati kita yaitu dengan puji dan syukur atas nikmat penyama yang kami nawariki Allah Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini dengan nikmat itulah Allah gerakkan hati kita nafakedo wiatitta Allah Ta'ala riyakka iwi ajeta taturusi bipangobina Allah Ta'ala yang kami mencaji kewajiban taata kilori Allah Ta'ala, yaitu menunaikan sholat Jumat pada kesempatan ini. Itu semua nah karena angkatan nawarif Allah Ta'ala papenyameng, dan inilah yang kita harus syukuri, terutama dua nikmat, dua papenyama kami nama raja nawarik kif Allah Ta'ala rilalenna iya atau tungat tak rilebok nalina, atau dalam kata lain dua papedalle kami nama raja nawarik kif Allah Ta'ala. Karena megamu pabiasanna ya rosaji seleta iya panaseng ialena diware papedalle maraja narikku diwarengi orang paran, diwarengi asogireng, diwarengi pangkat dan jabatan. Iya paru naseng yareko Allah Ta'ala papedalle maraja. Padahal perlu dipaham akeda iya roda papedalle kami nama raja nabarnya Allah Ta'ala ternyata berupa orang parang pak, bukan berupa pangkat dan jabatan. Bahkan maka dan regrut al Imam Al-Ghazali papedalle kami nama riawa statusna dena gaga cuyawan iya naru kami nama riawa aga iya roh warang parang pangkat dan jabatan iya naru kami nama riawa nabarnya tuh Allah Ta'ala. Asogireng iya na tu papedalle kami nama riawa nabarnya Allah Ta'ala dena gaga cuyawan
pangkat dan jabatan iya tu papi dalek kami nama Maryam na beriah Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita terlena kepada nikmat yang kecil. Maka dah ia pada asa melo tasukuri nareku Allah Ta'ala warampar. Nikia angka tu dua papi nyama kami nama raja nareku Allah Ta'ala. Aga yang rasa regurut Al-Imam Al-Ghazali yang pertama papi nyama kami nama raja nareku Allah Ta'ala. Atau dalam kata lain papi dalek kami nama raja, yaitu adalah pertama adalah iman. Tepat. Kenapa iman? Karena imanlah landasannya Pak. Degaga guna-gunana yaitu waramparata nareko tanpa kita barengi dengan iman. Namun ini maga sogi retak, namun ini maga tandrena pangkata. Tapi kalau tanpa dibarengi dengan iman, maka akan seketika kita akan jatuh. Dan jatuh serendah-rendahnya Pak. Coba kita lihat sekarang, mega tahu sogi mega waramparana, nikia dia tidak pernah, selalu lalai kepada Allah tanpa dibarengi dengan iman, maka dia akan bangkrut. Banyak juga kita lihat pejabat yang tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi dia tidak lalai dari Allah, maka dia akan jatuh seketika. Jadi itulah landasan sebenarnya. Landasan pertama itu adalah iman. Jadi kita bersyukur karena kesempatan ini Allah kasih kita nikmat iman. Dan yang kedua, nikmat yang paling besar nawareki Allah Ta'ala, yaitu adalah kesehatan. Hadis ingat Pak, ini bisa kita rasakan. Dia itu gagal guna-gunana itu orang-orang dari Kutu Malasa. Coba nih, nulis sogi ki, maka kanja bolata, lengkap fasilitasnya, spring bed yang mahal, pool AC, kamar yang enak. Tapi dia dulu manya-manyamangi. Nah sebab itu 15 ki, kau mikir rumah sakit itu ditaruh. Begitu juga nulis maka sing oto yang mahal, mobil yang mahal. Tapi dia dulu manya-manyamangi otota. Nah sebab magi ambulans itu pakai kena sebab kena kilasa. Jadi nikmat sebenarnya yang wariki Allah Ta'ala yang paling besar adalah yang kedua adalah kesehatan. Maka inilah yang patut kita syukuri. Dan yang kedua yang kita harus syukuri Pak, kesempatan pada saat ini itu status kita sekarang ini adalah lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Jadi lebih melebihi itu makokon malaikat ini Pak. Kenapa? Coba kita lihat. Allah menciptakan dua makhluknya ini. Allah menciptakan malaikat itu aga bawa nerengi Allah Ta'ala malaikat ini, yaitu dibekali dengan akal. Jadi wajar digaga tunang ke malaikat apa salah. Dan yang kedua, Allah menciptakan binatang olok-olok ini. Nah pancaji Allah Ta'ala olok-olok ini aga bawa nereng hawa nafsu. Jadi wajar dari kosapiye wembe dongwe apa salah. Nah sebab memang hawa nafsu memang dilarang ke Allah Ta'ala. Dia gak diorengakkan. Nika ide rupa tahu wewe. Nah pancaji ki Allah Ta'ala dua nawareki itu. Nawareki akalan, nawaretoki hawa nafsu. Oleh karena itu makanya guru Imam Al-Ghazali, kapan berhasil kimewe hawa nafsu tak di dalam kehidupan kita, maka kita lebih mulia statusnya daripada malaikat. Dan inilah status kita sekarang. Kita berhasil melawan hawa nafsu kita. Turusi pengobina Allah Ta'ala. Joka pasilendara sampai jajumaiwe. Maka itu status kita lebih tinggi daripada malaikat. Karena memang Pak, sahabat Nabi pernah bertanya sesudah perang Badar, ya Rasulullah, inikah perang yang paling besar ya Rasulullah? Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ini cuma perang kecil. Sahabat bertanya kembali, wahai ya Rasulullah, yang mana perang paling besar? Itu yang pelempar raja. Makanya Nabi Muhammad SAW, perang yang paling besar wahai sahabatku adalah perang melawan hawa nafsu kita. Jadi perang yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Dan pada saat ini kita berhasil melawan hawa nafsu kita. Turusi pengobina Allah Ta'ala. Seandainya dia tidak berhasil melawan hawa nafsu, tak angka mupi kutu dangkang ini. Angka mupi kutu kantor ini. Dia pigagak kuat. Ini karena berhasil ki, maka status kita pada saat ini adalah lebih tinggi daripada malaikat.
lebih tinggi daripada malaikat. Tapi hati-hati Pak, kapan gagal kimewe hawa nafsu ta silalena tutungat tari lebo na lino majapun na lebih riawa kitu na ulo-kulo ewe, lebih riawa kina tedong ewe, lebih riawa kina sapi, lebih riawa kina bembe itu magay. Coba nimita bembe ewe itu bembe daun domi tunandre sapi arumi tunandre nike na reko rupa tau rikale ko hawa nafsu na dena kada besi nandre mana tu dena kada batu nandre to dena kada semme nandre to dena kada bensin minumanang naga na korupsi mana nih. Karena kenapa? Dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia lebih rendah statusnya daripada olo-kolo ini, lebih meriawawi statusnya daripada safiyewe bembewe itu, yaitu rupa tahu yang reko dikali ko hawa nafsunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu Pak, bahwa kehidupan kita di dunia ini itu sebenarnya cuma menunggu mati. Inilah kita yang harus renungkan Pak. Kehidupan kita di dunia ini adalah cuma menunggu mati Pak. Supaya kita tidak bosan menunggu mati, Allah kasih kita permainan. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Kehidupan dunia adalah permainan. Aga ya raculi-culeta supaya dia tak bosan mata jangan matengan. Nah wareki mula taala orang parang. Itu orang parang yang cuculengam itu Pak. Pangkat dan jabatan yang cuculengam itu, dangka ki maculem itu, magalu ki macule-culem itu. Supaya dia tak bosan mata jangan matengan. Tapi aja to si tasifa wa pada nanai. Magi si pada nanai. Dari kumacule biasanya itu nanai apalagi dari kumacule HP. Biasa na lupa ewi cemme, na lupa mandre, na lupa matindro. Biasa tu mapaku gitu. Matengaki macule, dangkaki mega pangalita, talupai pengobina fong taala. Magaluki talupai pengobina fong taala, pasurana fong taala. Sibuki macule ta sengaleta, padahal macule mo gitu. Contoh saya kasih Pak. Contoh, Allah itu panggil kita 5 kali sehari dengan panggilan hayya 'alas shalah. Aga betuan dari pengobina fong taala hayya 'alas shalah. Sini nataku. Salai jolo itu jaba-jabamu. Dangkak ko salai jolo jangan kenemu. Magalu ko salai jolo agalungamu. Madare ko salai jolo adare kamu. Makantor ko salai jolo kantor kamu. Maga no biki mula taala. Na janji kitu mula taala maka dah hayya 'alal falah. Nari ko angka ko salai itu jama-jamamu ware ko kemenangan. Aga ya kemenangan Pak. Kemenangan itu itulah kekayaan yang paling tinggi. Itulah kebahagiaan itulah kekayaan yang paling tinggi. Percuma mega orang para taneki tanpa ada kebahagiaan. Ia janji na Allah taala. Na ia perlu apa maka dia itu Allah taala dia itu gadang kata na beli-beli. Dia gadang kata na tu Allah taala beli-beli. Cuma ini biasa beli-beli Allah taala. Nabi ki Allah taala hayya 'alas shalah. Na janji ki Allah taala maka dah hayya 'alal falah. Na rekon ka ko turusi pagobi ko majapun na wareko kemenangan. Na iya na maresa Pak. Na sabab biasanya itu wareki contoh biasa tu yaitu dari kumabaluki tami waktu sampajan nobi ki Allah taala pada mega totu pangalli. Pagi mega totu pangalli. Magai angki setan ganggu ki Pak. Na iya na setan Pak. Kita harus tahu bahwa setan itu tidak pernah melarang kita. Dia nak kena caki tu sampajan. Dia nak kena caki masih dekat tu setan deh. Niki cara setan menggoda kita hutwah. Aga ya hutwah dia selalu menghalangi. Tunilah halangi gitu. Melo ki jo kemas sampaja tu mega pangalli na halangi ki. Itulah setan cara menggoda setan Pak. Dan kita harus tahu Pak, setan itu cuma satu cek di bawah tu dosa dari patamer ranaka. Ini juga menjadi pikiran renungan bagi kita. Setan itu dulunya taat Pak. Dia pernah beribadah selama 80.000 tahun. Saya di bawah dosa dari patamer ranaka. Ini siaga nih. Aga bawa dosa setan deh maka dia nak sempaja deh. Mas sempaja mati dulu. Aga bawa dosa ana khairu minku halaktani min narin wa halaktani min tin. Majapunna watuna risuru suju kuneneta arang. Aga nafada setan denu melo suju na sabab magai lebih melebihkan adang. Iya rifancaji ka pole ria piwe, ada rifancaji pole tanai. Iya sepura ka beribadah selama 80.000 tahun, ada silalon rifancaji. Masa melo ka suju ku adang. Aga ya maknana setan itu punya sifat kesombongan.
Jadi makanya anda guru tak Ki Haji Abdul Malik nariko angka sifat kesombongan di dalam diri kita cede mi bawang beribadah ki angka sifat sombong, maka ibadah kita tidak diterima. Di dalam kehidupan kita masih ada sifat sombong, kita masih sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi hilangkan sifat-sifat kesombongan di dalam diri kita, karena itu adalah umpan setan untuk merusak kehidupan kita. Itulah saya angkat tema orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa sebenarnya orang yang rugi itu? Siapa sebenarnya orang yang rugi? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa iza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi waftagu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ini Allah kasih kita petunjuk, Pak. Ini Allah kasih kita rambu-rambu di dalam kehidupan. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita sebenarnya. Kenapa kita sering salah langkah? Karena kita tidak tahu tujuan hidup. Debisnya maka dahaga sebenarnya kataku turi lebok nalina. Inilah renungan maka dahaga sebenarnya kata tatul lebok nalina. Tujuan tatul lebok nalina si mata-mata gasapa bawa ramparang. Atau tujuan tatul lebok ini semata-mata basapa pangkat dan jabatan. Kalau seperti itu pemikiran kita, maka tujuan kita salah, Pak. Karena bukan itu tujuan kita. Tetapi tujuan kita kepancaji ke Allah Ta'ala rilibone yelinwe adalah wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Majapunna ke Allah Ta'ala na pancaji wirupa jinge si bawa rupa tawe tujuan na aga untuk beribadah illa liya'budun. Maturu lori Allah Ta'ala, masompa lori Allah Ta'ala. Itulah tujuan kita. Sekarang ni pasenna andre guru taki haja modale. Maka dia pasenna andre guru taki haja modale nariko ikumu pamailo matoro ifo Allah Ta'ala filalenna atau tungammu rilebo na iyengelino de famulle lolongan yang namanya kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini renungan kita. Maka dah selama ini tanda togiyah melo matur Allah Ta'ala nariko di mu melo matur Allah Ta'ala, maka kita masih sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Pekoga contoh saya tanya no bini tu Allah Ta'ala maka dah hayal salat sini nataku salejo itu ataku majamai salejo itu jama-jamamu angka muki ga masih jak turusi pengobina Allah Ta'ala atau angka ki maka dah matu pijolo dito paje baja latto wattu yang kamu paje si jangan kamu paje dua jangan narik mapakur bikin tak ternyata kira-kira di melo matur Allah Ta'ala. Dan contoh yang kedua saya kasih angka nawarampara nawariki Allah Ta'ala angka na dalle nawariki Allah Ta'ala mabasle na dangka ngetta mabasle ni jama-jamatta angka mo kiga pasu sakana nasabaan perlu dipaham kada iya tu waramparangnya nawariki Allah Ta'ala tanna tu hata mana ko tu angka hanna pakir miskinge angka hanna masih jewe angka hanna apa kapala ewe tanna tu tak mana contoh nawariki Allah Ta'ala dalle di dalam satu bulan nawariki Allah Ta'ala 100 juta umpamana yaitu 100 juta ternyata hata mana itu ternyata lu tak mana itu angkahanna tolengewe ko tudu magina pak Allah Ta'ala karena ada rahasianya, Pak, ada rahasianya. Hanna te korodo umpamana 100 juta dita ada haknya orang lain di situ 2,5%. Kenapa? Contoh kita keluarkan 2,5% dalam 100 juta itu berarti 2,5% kita keluarkan di situ, itu adalah nilainya sebanyak nilai kita kalikan menjadi 2 juta tambah bila 2 juta. Itu hitungannya. Allah janjikan kita di dalam Al-Quran bahwa kapan kita bersedekah mengeluarkan 1, maka Allah akan tumbuhkan menjadi 7. Kapan kita 7 itu akan berkembang menjadi 100. Jadi sediri pas suman caji 700. Coba kita kalikan 2 juta kita kalikan dengan 700, maka hasilnya itu akan menjadi lebih 1 M, lebih 1 miliar. Itulah yang kita dapatkan sebenarnya. Tapi janganlah kita mengira bahwa ianya 1 miliar langsung mewariki Allah Ta'ala berupa uang tunai, tidak.
Tetapi Allah mungkin kasih kita kesehatan. Nulena kan naki penyakit umpamanya jantung, tapasoyer penyakit jantung tak narik pertama ke rumah sakit itu biayanya mencapai 1 M. Memang Allah tidak langsung kasih kita dengan tunai, tapi Allah pasti maha tahu. Ya Allah Ta'ala niscaya maka apa yang kita butuhkan, bukan Allah tak mau kasih kita aga telori niki iya nareki Allah Ta'ala aga ya perluang tanaya telori be. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi secara kesimpulan bahwa tujuan hidup kita agar kita tidak rugi dunia dan akhirat, maka jadikanlah segala aktivitas kita di dunia ini yaitu menjadi bernilai ibadah. Dena magaga madang kaki, dena magaga madarki niki jadikan semuanya itu menjadi bernilai ibadah oleh Allah. Maka dia terakhir saya pesankan, maka di pesanan dari guru Ki Haji Abdul Malik, namoni itu jama-jamamu umpamana ma balu kaju mo, ma balu lambace mo, niki narek ko iro jama-jamamu nanti ko pada marepe ko Allah Ta'ala, maka fattaru itu jama-jamamu nasaba angka tu barakah ko tudu niki namanya itu jama-jamamu mega waselena ta 10 juta seso waselena niki itu jama-jamamu nalalengi pada mabena ko lor Allah Ta'ala, maka fapiso itu jama-jamamu nasaba de itu ga barakah na itu jama-jamamu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.